Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita tentunya di podcast Pratiwi, di mana narasumber dari berbagai macam kalangan kita hadirkan. Kemudian untuk di pagi hari ini kita sapa pendengar Pratiwi, juga pemirsa channel YouTube BMN Niaga Official. Apa kabar? Semoga selalu sehat juga berbahagia. Di samping ada Dewi. Benar yang bakalan nemeni Alif dan juga narasumber kita pagi ini yang sudah berkesempatan hadir di Pratiwi Radio. Kami ucapkan terima kasih ya Pak. Benar. Dan jangan lupa juga buat para pendengar dan juga para pemirsa di rumah untuk ikuti podcast kita pagi ini yang live di fanpage Facebook Pratiwi Radio, yaitu di info 1069. Benar sekali. Juga buat pendengar dan pemirsa channel YouTube, jangan lupa gabungan, sangat mudah, bisa WhatsApp atau SMS ya di 083 8533 0-nya 5 kali. Kemudian, nah ini kita langsung aja perkenalan narasumber dari mana nih Nah benar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ini dengan Pak siapa, dari mana nih Pak? Saya Ahroji. Bapak Araji. Ya, Pak Ahroji, sarjana hukum. Saya pimpinan dari sebuah lembaga di Bondowoso, yaitu LIRA. Dalam istilah lembaga kami itu bupati namanya, Bupati LSM LIRA. Kalau di tingkat kabupaten itu bupati sama, karena strukturnya kita shade of government, sistem pemerintahan yang kita pakai. Jadi posisi saya di sini sebagai Bupati LSM LIRA di Bondowoso. Bupati ya. LSM ya. Tertinggi berarti ya Pak ya? Kalau di Bondowoso tertinggi ya. Kalau di provinsi ada gubernur LIRA, di pusat ada presiden LIRA. Jadi ini seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nasional. Ya, secara nasional. Berarti tema kita pagi ini yang akan kita bahas adalah LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, gitu ya Pak ya. Oke, dari Pak Ahroji ini dari mana nih Pak? Alamat mana nih Pak rumahnya Pak? Kalau saya tinggal di Gerujukan Kidul. Tetangga. Oh ya mungkin. Saya enggak tahu ya. Saya juga Gerujukan Kidul. Ya. Saya di Gerujukan Kidul di RT 5 itu. RT 5. Ya, RT 5. Saya RT 11 Pak. RT 11. Tapi kok kayak asing. Ya kebetul banyak aktivitas di luar lah, mungkin kita jarang di rumah lah. Namanya juga NGO kemana-mana lah. NGO menyikapi persoalan di Bondowoso, apalagi di secara nasional kita koordinasi dengan teman-teman yang lain itu loh. Ya, terutama gitu juga membantu masyarakat ya. Itu prioritas. Kalau penting NGO itu prioritas. Nah, itu loh maksudnya. Oke, di sini kita akan membahas mengenai pengertian LSM itu apa, contohnya, fungsinya dan bahkan ciri-cirinya gitu ya Pak ya, secara luas dan juga tanggapan masyarakat mungkin gitu ya. Kalau LSM itu lembaga swadaya masyarakat sudah tentu. Artinya kita berfungsi dan berperan sebagai social control. Artinya kita sebagai masyarakat yang mengontrol kebijakan pemerintah. Fungsinya di situ. Bagaimana dengan peran kita di masyarakat? Ya, kita harus totalitas karena kita ada untuk mereka itu. Apapun itu loh maksudnya. Apapun itu. Jadi kami dalam segala aspek harus ada. Di sosial, politik, hukum, budaya itu ada. Karena itu sudah tercantum di ADRT kalau NGO atau LSM seperti itu. Oke, ini maksudnya yang membantu masyarakat, membantu dalam apa? Dalam apa? Salah satu contoh misalnya kasus juga bisa. Salah satu contoh misalkan ketika ada masyarakat miskin yang haknya tidak tersampaikan, ya kita bantu perjuangkan di situ gitu loh, sampai dia mendapatkan betul-betul haknya. Satu, yang kedua ketika ada perlu masyarakat miskin itu perlu bantuan hukum, ya kita ada juga yang bergerak di situ itu. Artinya betul-betul berjuang untuk mereka gitu loh. Untuk masyarakat. Ya, untuk masyarakat. Di pemerintahan kita mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengontrol setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat lah ya. Bukan setiap kebijakan itu kita kritisi, tidak, tapi yang tidak pro rakyat. Jadi kebijakan yang tidak pro rakyat itu yang kita kritisi, bagaimana supaya kebijakan itu menjadi pro rakyat. Itu kira-kira seperti itu. Berarti ini ya Pak, non pemerintah ya? Ya. Non pemerintah. Kalau kita non pemerintah. Berarti ini bekerjanya secara sukarela. Sukarela. Tapi di ADRT memang ada diatur kita masalah pendanaan itu bisa dari mana saja. Dari donatur di mana saja bisa. Yang dari penting pemerintah bisa? Nggak masalah. Yang penting tidak ada ikatan
Artinya kita tidak menjadi harus mengikuti siapa yang menjadi donatur kita dalam hal apapun itu loh. Jadi kita tetap sebagai orang yang netral, memfungsikan diri sebagai social control, itu aja. Berarti kalau non pemerintah LSM ini dibentuknya oleh masyarakat? Ya, oleh masyarakat. Kita ke Kemenkumham, terus itu ke Kesbangpol, ya itu notaris, itu semuanya seperti itu. Jadi ini berdikari, artinya kalau NGO itu berdikari. Oke, kalau kayak perbandingannya ini, maksudnya pro masyarakat kan? Nah, itu 100% untuk masyarakat apa juga Untuk pemerintah? untuk pemerintah juga? Ya kan harus balan. Dalam kebijakan harus balan, ya. Seimbang. Balan itu artinya bahwa kebijakan itu harus menguntungkan pemerintah, ya. Harus menguntungkan masyarakat, ya. Tapi kalau orientasinya hanya menguntungkan masyarakat tapi pemerintah mengalami kerugian, ya tidak mungkin, itu namanya kebijakan. Makanya kenapa harus dikatakan kebijakan itu pro rakyat? Karena dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu loh maksudnya. Penting banget nggak sih Pak LSM ini? Sangat penting. Khususnya Sangat untuk penting. masyarakat Ya, itu ya Pak? karena dalam pemerintahan itu harus ada yang mengkontrol. Bukan hanya DPRD yang mampu menjadi kontrol, tapi juga kami harus mampu menjadi kontrol. Karena apa? DPRD juga harus kita kontrol. Sebagai wakil masyarakat, DPRD itu kan tidak semua bisa berlaku sesuai dengan aturan. Ada juga anggota yang oknum lah ya, yang kadang-kadang keluar dari konteks apa yang menjadi regulasinya itu loh. Ya, itu yang harus kita kontrol. Jadi kita sebagai social control sama sebenarnya fungsinya dengan DPRD. Cuma ya kita juga bisa mengontrol DPRD itu loh. Ini Wi, sebelum ke pertanyaan yang untuk masyarakat, pertolongan ke masyarakat yang dilakukan oleh Lira. Nah, seberapa besar sih Lira di Bondowoso ini? Di Bondowoso ya sesuai struktur lah. Jadi kita dari kabupaten sampai tingkat desa ada. Oh berarti di desa ada juga? Ada. Karena ya namanya sistem pemerintahan, ada camatnya, ada kadesnya itu loh. Ada RT Iya, gitu. sesuai dengan sistem itu. Jadi se-Indonesia ini semua di provinsi itu alhamdulillah terpenuhi semua. Makanya kita mendapat rekor muri terbesar di Indonesia Sebagai lembaga sosial lembaga swadaya masyarakat yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini dari 2005 kalau 2006 lah sampai saat ini kita tetap yang terbesar. Ya, rekor muri enggak pernah tergantikan. masih nomor 1 ya? Ya, alhamdulillah. Oh, terbesar di Indonesia. Berarti tentunya masih ada dong LSM lain. Banyak. Yang skala nasional ataupun yang segala tingkat kabupaten banyak, masih semuanya berfungsi itu loh. Makanya kita harus bersinergi, bersatu padu untuk melakukan social control di pemerintahan. Kalau terkait dengan aliansi misalkan ya kita bersatu dengan masyarakat. Misalkan ada kebijakan yang harus dikritisi bersama karena kita satu sepemahaman, satu visi, satu misi yang kita lakukan bersama. Oke, itu antar LSM. Antar LSM ya, antar LSM. Jadi selama ini Lira ini maksudnya kerjasamanya, maksudnya yang paten itu sendiri atau ada kerjasama? Kalau lembaganya sendiri. Cuman kita ini bersinergi dengan pemerintah ya, pro dengan pemerintah ya, tapi tetap kritis. Pro pemerintah artinya bukan kita harus memihak pada pemerintah, tidak. Tapi ketika kebijakan pemerintah itu pro rakyat, betul-betul untuk membangun, ya kita dukung totalitas, kita bantu pemerintah. Bagaimana ikut mensosialisasikan ke masyarakat itu. Tapi ketika kebijakan itu tidak pro rakyat, ya harus kita kritisi. Artinya apa? Kita pro pemerintah bukan berarti kita harus ikut pemerintah, tidak sama sekali itu. Di tengah gitu ya, Pak. Kita makanya dikatakan kontrol. Kontrol itu kan jadi penyeimbang lah. Jadi penyeimbang ya, seperti itu kira-kira. Berarti kalau semuanya kayak kemarin tuh ada demo besar-besaran mengenai tentang pupuk gitu. Berarti Lira ini berpihak ke masyarakat? Iya jelas. Kalau itu jelas. Karena apa? Masyarakat di saat itu kan dirugikan dengan langkanya pupuk, mahalnya pupuk, ada permainan terkait dengan pendistribusian pupuk, itu kan real nyata. Jadi kita ya bagaimanapun harus berada di posisi membela rakyat karena kita bekerja untuk kepentingan rakyat itu loh. Oke. Yang dimaksud membela atau membantu masyarakat ini contoh kecil atau besarnya itu seperti apa, atau kasus ya mungkin yang kebanyakan. Kalau kasus ya tergantung apa yang menjadi persoalan. Ya kita backup secara hukum misalkan, ya kita seperti itu. Kalau sosial atau kemanusiaan, kita kebanyakan dari lembaga itu sendiri atau juga dari kerjasama dengan pemerintah.
Misalkan dari sosial, kita kerjasama dengan dinas sosial. Misalkan ada masyarakat yang tidak pernah mendapat bantuan atau masyarakat ininya yang terblokir atau segala macam lah persoalan di masyarakat terkait dengan bantuannya. Ya kita itu yang kita lakukan. Bagaimana komunikasi dengan dinas, bagaimana kita memperjuangkan agar dinas itu bisa mengeluarkan bantuan dari pemerintah ke masyarakat yang tidak pernah dapat bantuan. Bagaimana ini agar menjadi bisa dapat bantuan. Ya kita mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten kita perjuangkan. Gitu loh. Berarti masyarakat bisa nih ya Pak, kalau semuanya ada kendala kayak dari masalah saat ini kan ada kayak bantuan-bantuan gitu dari pemerintah, betul. Semuanya ada yang nggak cair, bisa nih laporan minta tolong ke Lira gitu. Bisa kita komunikasikan nanti dengan pemerintah terkait, misalkan dengan dinas sosial atau dengan itu loh yang untuk bantuan kesehatan misalnya BPJS atau kalau untuk ke masalah perekonomian yang menyangkut kebutuhan tembakau itu ya kita ke dinas sosial gitu loh. Jadi ya itu yang kita minta, misalkan ngecekkan datanya. Misalkan terblokir, kenapa terblokir? Itu kan ada nanti karena memang nicknya salah. Ya itu kita perbaiki. Kita kerjasama dengan SIKNJ desa bagaimana supaya diperbaiki, dimasukkan ke di desa lupa namanya itu. Diulang itu, dimasukkan itu, terus kita sampai itu betul-betul bisa berfungsi. Artinya mendapat bantuan lagi itu loh. Itu yang kita perjuangkan. Ini gratis. Ya gratis. Gratis lah itu buat warga masyarakat Bondowoso yang mungkin ada kendala-kendala gitu ya Pak. Siap. Ya. Saat ini karena banyak nih Pak masyarakat terutama di desa saya Gerujukan Lor itu banyak yang kemarin mereka itu dapat bantuan sudah ya selama pandemi corona, tapi mereka tuh ada yang katanya harus diperbarui apanya lah namanya juga masyarakat betul, ya Pak. Betul. Jadi mereka tuh mikir kayak ribet nih gitu Pak. Jadi betul. Sama mereka itu dibiarin gitu aja gitu Pak. Ya itulah. Makanya kita juga perlu kerjasama lah dengan teman-teman semua lah, yaitu masuk dengan masyarakat yang paham akan hal itu ya. Kita kan tidak bisa tahu tanpa ada pemberitahuan dari masyarakat itu sendiri. Ada yang lapor gitu ya Pak. Jadi kalau ada yang hal seperti itu kita bisa bantu, kita bisa datangi apa sih yang kita harus cek dulu. Misalkan kita cek ke dinas sosial, ternyata nicknya ada keliru atau nama ada komanya yang keliru, karena sistem. Kalau bicara sistem antara KTP dengan kartu BLT misalkan itu enggak sama, ada koma itu enggak bisa sudah karena ditolak oleh sistem. Ya kadang itu yang harus diperbaiki. Jadi ke kementerian itu harus diperbaiki dulu, baru masuk sistem, baru bisa cair lagi itu. Tidak ada istilahnya bahwa bantuan itu memang tidak dicairkan sengaja karena ada. Karena memang ada kesalahan administrasi di situ. Nah kalau ngomongin bantuan nih kan Lira juga ngebantu gitu ya Pak ya. Kalau semuanya masyarakat ada yang mungkin mereka itu baru nikah, baru punya keluarga gitu ya Pak. Ada sebagian masyarakat yang gini Pak pikirannya, kok saya nggak dapat bantuan, gimana sih gitu Pak? Ya itu harusnya desa yang tahu itu. Oh berarti harus ke desa dulu gitu ya Pak? Harus melalui desa. Dimasukkan di kok lupa saya. Didaftar di situ sebagai masyarakat miskin lah, intinya di situ. Ya itu nanti dimasukkan di SIKNJ, terus diajukan, ya seperti itu. Semuanya seperti itu. Berarti ke desa dulu gitu ya Pak. Nanti kalau memang ada masalah gitu bisa minta bantu Lira gitu. Ke desa dulu. Sebenarnya masyarakat langsung ke desa itu bisa dilayani oleh desa. Bisa dilayani. Itu bisa dicek oleh ada namanya operator SIKNJ di desa itu. Itu bisa dicek di situ. Apa sih kekeliruannya itu diperbaiki nanti. Kalau misalkan KTP ada keliruan ini ke Dispenduk, nanti tinggal diarahkan ke Dispenduk, apa yang keliru itu diperbaiki. Kalau data administrasinya tidak salah pasti cair, nggak ada yang nggak cair itu. Kita santai dulu ya Pak. Ya. Rokok dulu. Ya. Oke. Ini juga terkait maksudnya kemudahan buat masyarakat mengetahui ataupun juga meminta pertolongan kepada Lira. Itu cara mengaksesnya bagaimana? Atau mungkin ada link. Kan kita masyarakat umum nih nggak mungkin Pak cari di mana sih Lira gitu, apalagi di tingkat desa. Kalau insyaallah kalau masyarakat itu banyak orang-orang saya yang ada di mana-mana itu biasanya orang-orang saya yang melaporkan ke saya atau anggota saya yang melapor saya, Pak ada temuan begini Pak, atau memang nanti ada media yang menemukan itu pasti japri saya, Pak ada ini yang butuh bantuan ini, itu pasti seperti itu yang sering terjadi lah ya ke anggota saya. Kalau nomor saya memang tersebar di mana-mana, banyak masyarakat yang punya nomor saya, nomor HP saya. Berarti sampai ribuan tuh Pak. Insyaallah. Ini hampir sama dengan
seseorang pokoknya tadi malam tak temui oleh Alif, itu PSJ Pak, PSJ 119. Jadi segala kebutuhan masyarakat yang meminta pertolongan, nah itu bisa Pak ke itu. Pokoknya kerjasamanya dengan Dinsos. Berarti itu sama seperti sama. Cuman itu kan mungkin saya tidak paham itu apa ya? Apa memang organisasi sayap yang berkoordinasi dengan dinas sosial? Tidak paham saya, tidak tahu, masih belum tahu. Tapi kalau LIRA itu sebenarnya tidak ada MOU atau apapun dengan dinas sosial, tidak ada. Cuma kita bersinergi dengan pemerintah. Artinya ketika yang dibutuhkan bantuan dari dinas sosial, ya kita komunikasi dengan dinas sosial. Dari dinas mana, ya kita komunikasi dinas itu. Misalkan terkait jalan rusak yang perlu kita komunikasikan dengan PUPR, ya kita komunikasi dengan PUPR. Jadi tidak ada batasan kita MOU dengan siapa, tidak ada. Artinya bahwa kita pro terhadap pemerintah, ya itu yang kita lakukan itu loh. Berarti LSM ini adalah sebagai fasilitator gitulah ya Pak ya. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan kepanjangan tangan rakyat lah. Nah itulah. Ya, sama dengan DPRD fungsinya, cuman bedanya DPRD digaji, kita enggak. Itu aja bedanya. Kalau fungsinya sama. Nah itu Pak, pertanyaannya juga. Bapaknya ini dapat dari mana gaji? Dananya. Dari pemerintah, atau dari mana? Kalau masalah itu kadang ya gini, kita ada donatur yang dengan sukarela menyumbang. Kadang karena kita punya aktivitas sendiri yang menghasilkan alhamdulillah penghasilan gitu-gitu aja. Oke, jadi kayak selama ini maksudnya dari donatur ini perorangan atau suatu komunitas atau perusahaan atau apa? Enggak, kadang donatur itu enggak tentu dia harus terusan menjadi donatur, enggak juga. Jarang-jarang sih. Ada kadang dari pengusaha, ada kalau dari pemerintah ada program juga yang memang untuk NGO itu ada, tiap tahunnya ada. Terus tapi kebanyakan kita itu mandiri sih sebenarnya. Di luar kita sebagai profesi NGO, kita ya juga punya bisnis, kadang kita punya pekerjaan. Ya seperti itulah. Artinya alhamdulillah lah, apa yang kita lakukan rezeki itu barokah. Ketika kita membantu masyarakat miskin, rezeki itu barokah. Ada aja yang datang kita. Wah, begitulah artinya. Kebetulan juga saya punya lembaga bantuan hukum itu loh. Dari situ juga kita ya adalah dikit-dikit untuk dibuat untuk yang lainnya, itu aja sih. Alhamdulillah lah. Oke, ini kita ngobras ya Wi ya. Iya, ngobrol santai ya Pak. Monggo silakan. Bupati Lira. Ada kopinya saya bisa Iya. Monggo Pak. Oke, Pak Aroji ternyata baru tahu juga ternyata tetanggaan sama Ali. Juga sang istri ada ikatan saudara. Wah, ini boleh nih. Asal jangan banyak ngeluh ke Pak Aroji ya Pak. Bisa. Gak apa-apa juga. Oke, jadi memang dari adanya LSM Lira ini banyak ya masyarakat yang tahu akan Pak Aroji sendiri. Tadi juga bilang bahkan Pak Arojinya yang bisa lupa. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Nah, kayak masyarakat tadi juga belum disampaikan sih kasus kecil dan kasus besarnya itu yang ditangani selama ini. Kadang kalau persoalan hukum ya, kita memberikan pemahaman hukum lah, memberikan konsultasi ke mereka. Misalkan ada masyarakat miskin terkendala masalah hukum, misalkan di kepolisian misalkan, ya kita kasih masukan. Kalau perlu kita dampingi. Ya tergantung mereka sih. Kalau memang mereka membutuhkan kita untuk, ya kita dampingi. Itu gratis loh. Gratis. Nah, juga masukan-masukan dari kita terkait dengan apa yang harus dihadapi, persoalan hukumnya begini, kita paparkan ke mereka. Jadi kondisinya harus begini, itu kita paparkan. Artinya kita betul-betul totalitas membantu masyarakat itu. Kalau soal lain misalkan di mana dapat kita rezeki itu dari mana-mana. Allah itu sudah memberikan rezeki pada saya dari mana-mana. Benar ini. Apalagi membantu masyarakat ya Pak. Saya rasakan sendiri. Benar. Orang kita berbuat baik pada orang yang butuh bantuan kita. Ternyata orang baik yang mau membantu kita itu banyak. Benar, sumpah demi Allah. Ternyata ya Allah, ternyata apa yang kita perbuat, kalau berbuat baik pasti hasilnya akan baik. Itu aja sih. Buktinya sampai saat ini Lira masih tetap berdiri dan menjadi nomor 1 ya Pak. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Rekor muri. Insya Allah mulai 2006 kita berdiri. Rekor murinya itu yang kita dapat kalau tidak keliru 2015an sampai saat ini.
Kalau enggak lupa lah ya saya, karena terlalu saking lamanya lah kita dapat rekor muri ya. Itu ya alhamdulillah lah, alhamdulillah. Konteksnya ini pasti lari, maksudnya ketika warga atau masyarakat meminta bantuan itu larinya pasti ke hukum ya, atau gimana? Tergantung sih, tergantung teman anggota kita sih di bawah. Karena masyarakat itu komunikasinya dengan anggota kita menyampaikan ke kita turun tindak lanjuti, kita lihat seperti apa, kita melakukan progres seperti apa, nanti itulah pokok permasalahannya seperti apa, kita pahami dulu, kita jelaskan. Progres yang harus dilakukan kita berikan, kita paparkan, harus begini. Nah, kalau terkait masalah bantuan ya kita ada temuan, kita tindak lanjuti ke bawah, ya ternyata betul butuh bantuan, baru kita koordinasi dengan pemerintah daerah melalui dinas sosial misalkan, atau melalui dinas-dinas lain, itu aja. Selama ini kendala yang dialami Pak? Kalau kendala itu banyak sih. Dalam hal apapun kendala itu banyak. Cibiran, rasa ya itu biasalah buat kami, ancam itu biasa. Rasa pokoknya udah dianggap biasa, itu biasa buat ya biasa. Karena bagaimanapun ketika seseorang itu melakukan hal yang baik, kendalanya akan luar biasa, itu betul saya mengalami, itu betul. Tapi kalau kita on the track, kita melihat bahwa apa yang kita lakukan itu benar, insya Allah dilindungi. Saya bukan agamais, tapi saya orang yang percaya akan adanya Allah, itu aja ya. Kalau saya pasti saya dilindungi. Ini Pak, saya ambil kesimpulan sedikit ya. Di bidang ini, di bidang yang ini, itu rata-rata ada mafianya. Ini ngomong-ngomong. Ya, kalau bicara itu pasti di semua lini lah. Pasti Kalau ya. di semua lini pasti ada lah. Kita tidak mau menutupi itu, berbohong, enggak mau saya. Di semua lini pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Ya, pasti ada. Karena itu bagian dari kehidupan. Bagian kehidupan. Ya, bagian dari kehidupan. Dari zaman Rasulullah juga seperti itu kan. Di semua lini pasti ada mafianya. Yang tidak suka dengan Rasulullah, yang membenci, bahkan yang mau mengancam nyawanya, itu kan terjadi. Saat ini pun sama saat ini. Kan banyak kejadian sudah itu loh. Ada teman-teman kita yang dibacok, ditembak di luar kota, di luar provinsi, banyak teman kita. Saya dijebak dengan segala persoalan, semua. Saya pernah di penjara gara-gara persoalan yang tidak bisa dibuktikan, alhamdulillah. Cuman saya menyadari bahwa itu salah satu ujian saya. Itu aja sih. Karena di setiap atau yang namanya pekerjaan pasti ada risiko. Ya, pasti ada risikonya. Ya benar. Itu gimana sih maksudnya buat ngontrol anggotanya? Nah, ini sebagai bupati atau ketua yang paling tertinggi. Iya, betul. Agar tetap membela masyarakat mungkin, atau kita ada selain kita ada pertemuan rutin, kita juga ada grup WhatsApp, juga kita ada grup Sahabat Lira. Sahabat Lira itu semua masyarakat, kepala desa masuk di situ. Jadi ada keluhan kepala desa, ya kita ada di situ juga. Jadi lebih enak kita, lebih simpel dengan adanya grup-grup seperti itu. Jadi ada keluhan apa, misalkan kepala desa, Pak Roji punya saya ini masyarakat saya begini, oke, kita langsung komunikasi dengan dinas terkait. Oh ternyata begini, oke, ya itulah. Ya alhamdulillah dengan komunikasi melalui telepon aja sudah kita bisa bekerja itu loh. Sudah bisa bekerja. Misalkan ada anggota, ada teman ini langsung dijapri di grup. Jadi kita tidak harus ketemu dengan anggota kita yang melaporkan di grup, dia melaporkan langsung kita tindak lanjuti. Betul enggak apa yang menjadi temuan? Ketika betul ya kita upayakan apa yang dibutuhkan itu loh. Alhamdulillah semuanya lancar saya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait tidak pernah dapat bantuan kesehatan, bantuan masalah sandang pangan, itu pasti semuanya. Alhamdulillah sukses saya. Bukan saya merasa enggak, tapi mungkin karena saya bisa bersinergi dengan pemerintah. Walaupun saya kritis orangnya. Saya paling getol kalau masalah mengkritisi kebijakan. Tapi di sisi lain ketika pemerintah itu benar, saya dukung totalitas. Itu loh maksudnya. Jadi pemerintah menilai bahwa saya objektif dalam bekerja. Tidak dolim, tidak pro sana, tidak pro sini. Bagi saya sebagai social control ya saya harus fungsikan. Apa yang menjadi kewenangan saya menjadi kontrol itu loh. Artinya saya harus berpihak pada yang benar. Masyarakat benar saya katakan benar, masyarakat salah saya katakan salah. Sama juga dengan pemerintah itu loh. Benar-benar salah-salah. Karena saya punya prinsip itu aja sudah. Makanya prinsip saya, katakan benar jika benar walaupun itu musuhmu. Katakan salah jika salah walaupun itu sahabatmu. Itu saya terapkan. Itu saya terapkan.
Misalkan ambil salah satu kasus, jadi benar-benar dilihat dulu ya Pak. Ya. Bisa dibilang survei. Iya, Survei iya, dulu ya. ya memang harus istilah kita investigasi. Investigasi. Investigasi kasus ya. Ya kita lihat faktanya ini memang salah apa enggak. Kalau memang salah ya kita arahkan bagaimanapun ya harus dihadapi. Namanya salah. Kalau benar kita bela. Bagaimana kita melakukan upaya hukum? Ya, kita lakukan semuanya. Dewi, ini tadi bilangnya juga Pak Ahroji segala bantuan atau permasalahan yang dihadapi itu sukses. Alhamdulillah sukses semua katanya. Nah, kemudian dari permasalahan ini yang ada itu larinya kan ke ini ya Pak ya. Pokoknya membantu masyarakat. Dari anggotanya ini sampai bingung. Saya juga bingung mau nambahkan gimana. Gimana maksudnya? Oke, ini ganti aja. Kita skip aja. Gimana kalau kita bacain ini? Apa dari pendengar yang sudah ngikutin live-nya di fanpage Facebook Pratiwi Radio? Ini ada yang tanya katanya Pak. Dari pengguna Facebook namanya Suhard Sagrat. Wah. Apa itu katanya? Info yang di ruangan, info yang gimana nih maksudnya ya? Kita bacakan ya. Terus ada satu lagi. Ada yang tanya nih Pak. Berarti LSM ini kayak pengacara gitu ya Pak? Oh enggak. Beda ya berarti ya. Tapi LSM itu ada lembaga bantuan hukumnya juga, Oh, ada LBH Lira juga. Dan saya kebetulan punya LBH juga. LBH-nya saya LKBH Merah Putih Bondowoso. Itu loh. LKB. Ya harus bisa dibedakan. Di LKBH itu ada juga advokatnya. Di LSM itu juga ada advokatnya karena di situ ada bidangnya juga, bidang hukum siapa itu advokat isinya juga. Sudah Orang berpendidikan sarjana hukum, paralegal orang yang berpendidikan sarjana hukum itu loh. Ya, jadi basicnya harus basic hukum. Kalau kita mau bergerak di bidang hukum, bukan berarti semua bisa melakukan. Enggak, bukan salah itu loh. Nah ini juga udah inget Wi ini Wi. Tadi sempat lupa. Anggota dari Lira itu kebanyakan apa sih kriteria untuk masuk Lira? Kalau di bidang yang memang punya progres sesuai dengan bidangnya, kemampuannya itu ya memang harus berpendidikan lah. Itu salah satunya, harus berpendidikan. Kalau di bagian hukum ya harus pendidikan hukum. Ya, kalau lainnya itu ngikuti alur lah. Dia kemampuannya di mana? Kalau enggak berpendidikan itu kebanyakan hanya punya kemampuan pengalaman, kita taruh di lapangan untuk menginvestigasi, mencari informasi. Tapi kalau bagian penanganan itu betul-betul harus yang punya basic di bidang itu gitu di ya bidang Pak. itu. Kalau di basic hukum ya itu yang harus menangani itu loh, bukan sembarang yang bisa menangani itu loh. Itu bedanya di situ. Oke, ada kode etiknya nggak Pak? Ya ada lah. Ada. Kita dibungkus oleh ADRT. Ada larangan di situ, ada kewajiban di situ, dibungkus di ADRT, ada itu. Kira-kira selama ini ada nggak anggota Lira yang mungkin gitu ya Pak? Ya namanya sama aja lah. Ada yang melanggar sama semuanya. Udah kebaca nih belum saya bilang. Saya itu terlalu banyak pengalaman mungkin ya. Jadi sampean mau apa saya sudah tahu. Struktural lah. Ini kan bupati. Pak Ahroji bupati. Ada apa aja tuh Pak di bawah? Ya ada wakil bupati, ada sekda, ada bendahara sama, ada kepala bidang itu seperti kepala OPD itu ada juga. Sistemnya pemerintahan kita, System of Government namanya. Artinya struktur kita mengikuti struktur pemerintahan dan itu sah. SK Kemenkumham itu sah. Jadi kita strukturnya pemerintahan, memang di ADRT juga diaturnya seperti itu. Bedanya dengan yang LSM lain mungkin seperti itu. Nah sekarang ini kan banyak ya Pak, ada bahkan puluhan ribu LSM gitu ya di Bondowoso juga ya, yang aktif gitu. Tapi apa mungkin mereka ini semuanya ngebantu Pak? Maksudnya ngebantu masyarakat? Kan stigma masyarakat mengenai LSM ini masih. Ya saya tidak mau menyebutkan LSM lain, saya tidak mau menyinggung LSM lain, itu hanya mereka masing-masing lah. Tapi yang jelas saya di sini mau berbicara Lira. Lembaga yang saya pimpin itu loh. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu saya ceritakan karena itu yang kita lakukan. Itu aja. Saya tidak sesuai pengalaman ya Pak. Saya tidak berani bicara tanpa saya melakukan apapun. Karena pasti masyarakat akan tahu apa yang dilakukan. Silakan bisa dicek di media sosial, kadang ada di grup-grup WhatsApp ada kita melakukan apa, ada insyaallah ada semua di situ itu. Oke, tadi bilangnya sama dengan struktural kepemerintahan. Iya. Nah, kalau
Pak Aroji ini ngontrol saja bawahnya, apa ikut turun ke lapangan? Kalau saya harus ikut turun. Harus. Biasanya harus cuma mengontrol, tapi enggak, saya turun. Saya sendiri turun tangan. Karena saya bukan enggak percaya sama anggota ya. Kadang niat dan tujuan apa itu enggak sama. Komitmen enggak sama. Kalau saya totalitas memang turun sendiri. Ada temuan saya turun sendiri. Bahkan kadang sama istri saya turun ketika melakukan bantuan apapun. Saya kadang sama istri saya ikut juga itu. Artinya istri saya mensupport apa yang saya lakukan ketika orientasinya membantu masyarakat. Itu. Berarti kalau sudah ada kayak temuan-temuan atau laporan gitu, Pak Aroji ini kan udah dapat WA nih di grup, langsung turun gitu. Ya, lokasinya di mana pasti langsung gitu ya, Pak. Sebelumnya saya perintahkan anggota misalkan untuk investigasi ya. Setelah itu saya turun sendiri. Sampai mau masalah kita datangkan bantuannya kita turun sendiri. Kalau sempat menyerahkan sendiri, saya ikut menyerahkan sendiri. Totalitas tanpa batas. Kalau dari tim kita sendiri bantuannya dari donatur ya kita turun sendiri tetap menyerahkan sendiri gitu. Kalau dari pemerintah kadang kalau saya sibuk saya enggak ikut. Cuma saya memintakan ini daftarnya yang harus butuh bantuan ini, misalkan kaki palsu, kursi roda, bantuan sembako, itu kadang kalau saya sempat saya turun, kalau tidak sempat. Tapi waktu survei saya turun sendiri. Saya turun sendiri. Dilihat kadang, sendiri ya, Pak. Kadang nanti turunnya langsung sama saya di dinas-dinas terkait itu. Atau kalau saya tidak sempat ya mereka turun sendiri. Yang penting saya berupaya dan berusaha sudah membantu mereka mendapatkan apa menjadi haknya. Baik kesehatan, baik itu sosial, semuanya deh. Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa? Sesuai dengan haknya lah ya. Itu aja sih. Nah, Lira ini ada kantornya. Ada yang nanya nih Pak di fanpage. Ada kantornya Pak Lira ini? Ya, dulu sebelumnya saya di Jalan Ayani di Kelurahan Dabasa ini. Tapi karena masa kontraknya sudah habis, untuk sementara saya buat kantor di rumah. Karena masih berencana untuk untuk membuat kantor sendiri, masih mengumpulkan dana lah. Sekarang rumah kita ada ruangan yang memang saya jadikan kantor sementara di Kerujukan Kidul itu. Kalau kemarin-kemarin memang di kota saya, karena kita berpikir daripada ngontrak-ngontrak ya lebih baik kita kumpulkan, kita buat sendiri lah, cari tempat kita buat sendiri. Rencananya seperti itu. Boleh main-main nih. Ya, nggak apa-apa, silakan monggo. Tempat saya terbuka untuk umum kok. Siapapun boleh. Banyak yang konsultasi ke rumah kok. Kepala desa, camat, banyak. Alhamdulillah. Masyarakat banyak yang konsultasi apa. Kita orangnya welcome pada siapapun. Selama itu saling menguntungkan. Ilmu ini kan harus disinergikan lah. Artinya apa yang kita ketahui ketika ada masyarakat membutuhkan ya kita harus sampaikan. Karena juga saya belajar. Saya orang yang banyak belajar dan belajar terus sampai sekarang saya belajar. Artinya saya mau koreksi diri saya sendiri. Saya harus banyak introspeksi. Apa kekurangan saya? Itu yang harus saya tutupi, kekurangan saya. Bagaimana cara belajar? Belajar itu tidak harus pada teori. Belajar di pengalaman dari orang-orang yang lebih senior. Yaitu yang kita lakukan. Bukan berarti kita sudah sarjana harus tidak sama sekali. Kita harus banyak belajar pada dosen kita, pada senior-senior kita itu loh. Kadang kita ada kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Benar. Itu betul kan? Iya seperti itu. Nah, ini stigma masyarakat kepada Lira ini gimana? Kalau kepada Lira alhamdulillah ya, setahu saya lah ya. Muncak ring maturun ya lemelolo. Alhamdulillah ya lemelolo. Kalau pemerintah mungkin di saat saya kritis pegel ke saya wajar lah, namanya kita hujat, kita kritisi ya wajar. Tapi di satu sisi kok kayaknya pemerintah melalui kepala OPD ini kok senang bersinergi dengan saya, komunikatif. Artinya sering koordinasi, sering duduk ngopi bersama. Itu berarti mereka suka loh dengan saya. Itu loh maksudnya. Menurut saya, menurut mereka seperti apa ya enggak tahu lah. Tapi menurut saya mereka alhamdulillah suka sama saya itu loh. Oke. Kalau di kota-kota besar mungkin banyak yang tahu atau kenal dengan Lira. Kalau di Bondowoso sendiri gimana? Udah banyak yang ya, memang terkenal. Alhamdulillah, memang mungkin Lira memang sangat dikenal karena memang skala nasional lah ya. Di televisi kadang kita mengungkap suatu peristiwa, ya alhamdulillah. Ya makanya ya alhamdulillah lah. Saya juga ikut bangga lah ketika teman-teman se-Indonesia itu betul-betul totalitas membantu masyarakat, mengungkap sebuah kasus. Sehingga terkenal, kita ya juga ikut bangga dan berat juga sih menjaga image itu. Artinya kita betul-betul harus on the track. Nah itulah itu yang harus dilakukan kita. Berarti kan tiap kecamatan nih ada anggota Lira ya Pak? Ada insya Allah ada. Cuman sekarang ada yang kita mau menyusun struktur baru karena apa? Sudah ada yang tidak aktif, sudah ada yang ya ada di luar, kan macam-macam lah. Makanya tiap tahun kita evaluasi.
Jadi kekosongan di mana kita berupayakan untuk mengisi. Jadi selama 3 bulan kita mendidik mereka sebelum kita tempatkan sebagai pengurus itu loh. Ya kita ajari mereka dulu, tidak serta-merta jadi pengurus itu. Jadi anggota dulu di lapangan, kita lihat track recordnya seperti apa itu loh. Kalau dia mampu, ya kita taruh di bidangnya masing-masing itu loh. Misalkan dia mampu memimpin di kecamatan karena menyangkut kecamatan ke seluruh kecamatan di sana wilayahnya, membawai beberapa desa. Ya dia harus mampu di situ. Kalau mampu ya kita tempatkan di situ itu. Kira-kira satu kecamatan berapa ini, Pak? Apa tuh? Maksudnya iya, yang biasanya untuk sementara yang terisi itu ada strukturnya ya, camatnya sekretarisnya, bendaharanya bisa itu ada anggota ada 4-5 orang, kadang-kadang ada yang 10 orang itu, ada yang 15, tergantung kemampuan mereka sih sebenarnya. Oh gitu ya, Pak. Oh tidak ini ya Pak, semuanya tidak hanya mungkin satu kecamatan 1 orang atau mungkin enggak, mungkin ya? ada juga yang memang 1 orang karena belum menemukan personil mungkin ya. Ada yang masih 1 orang belum menemukan Pak, oh ya sudah, sampai sambil berjajaki, sambil bekerja itu aja sih. Tidak mudah sih kita merekrut orang untuk berbuat seperti itu, sulit, tidak mudah. Kalau tujuannya hanya untuk mencari uang, karena LSM itu bisa untuk nakut-nakuti katanya sih, bisa. Tapi kalau saya dengar seperti itu langsung saya pecat pada saat itu juga. Kalau saya maksudnya kalau ada anggota yang melakukan kayak gitu ya Pak, pasti saya keluarkan. Saya bilang, kalau kamu bekerja totalitas mengabdi pada masyarakat, rezekimu pasti akan datang sendiri. Kalau itu saudara gimana Pak? Sama. Maksudnya, kalau itu saudara saya tidak mau tahu, mau saudara mau saya tidak mau tahu, karena yang saya pimpin adalah organisasi, adalah lembaga. Lembaga itu milik nasional, bukan hanya milik pribadi saya, itu aja sih. Nah, permintaan pertolongan dari masyarakat ini tiap hari pasti ada atau? Insya Allah kadang tiap hari sampai full malam, kadang ya kosong, ya tergantung sih. Kalau saya tergantung apa yang menjadi temuan anggota. Kalau saya langsung saya nemukan, misalkan saya keluar ada, ya pasti saya lakukan tanpa saya harus kemana-mana. Saya turun ke masyarakat, ada sesuatu yang saya kerjakan misalkan di desa ya, terkait dengan ada klien kita misalkan di situ. Terus ada masyarakat butuh bantuan, langsung saat itu juga saya. Itu loh, itu yang saya lakukan. Nah ini kasus terakhir yang di Libas habis yang berhasil dilakukan apa? Kalau pada saat ini kita menyikapi beberapa persoalan hukum di kabupaten. Ya itu rahasia nih ya? Oh iya rahasia dong. Masih semuanya berproses karena banyak yang kita sikapi, semuanya berproses. Ya kita semuanya serahkan kepada APH lah yang punya kewenangan. Kita sebagai NGO hanya memberikan informasi, menyampaikan data itu aja, biar mereka nanti yang menindaklanjuti itu aja sih. Kalau komplain ke tempat-tempat dinas yang berkaitan dengan persoalan dinas sudah kita sampaikan, ya biar mereka sendiri yang menangani lah. Kita cuma mengawasi, mengkontrol apa yang sudah dilakukan, apa progresnya. Apa sudah melakukan seperti itu yang kita kontrol tetap. Kita komunikasi. Misalkan saya pertanyakan, bagaimana Pak terkait dengan laporan kita? Ya Pak, kita progresnya begini. Oh ya alhamdulillah, itu aja sih. Masih ada? Kalau semuanya masyarakat ada yang menemukan kayak ya mengatasnamakan LSM gitu, tapi itu kayak nakut-nakutin, itu boleh nggak Pak dilaporin? Laporkan saja. Jangan takut. Laporkan saja. Nggak usah takut gitu ya. Laporkan saja. Iya. Ada APH kok kenapa harus takut? Gitu. Laporkan saja sudah. Kira-kira ciri-ciri LSM ini kayak apa sih Pak? Maksudnya? Ciri-ciri mungkin masyarakat nih nggak tahu gitu. Mana sih? Masa iya sih dia LSM gitu tuh Pak? Mungkin mau minta tolong gitu tuh Pak. Ya kan masing-masing ada identitas kayak kita kadang pakai baju seperti kan jelas sudah bahwa kita Lira. Mobil saya stikernya 2, mobil dua saya stikernya Lira semua. Ya kan ya tinggal gitu aja sih. Dilihat dari anunya. Iya, karena ya kan kelihatan ada tanda pengenal, ada surat tugas itu loh. Kalau anggota saya kasih tanda pengenal dan surat tugas. Semuanya itu ya Pak. Semuanya. Ada identitasnya. Ada identitasnya itu. Kalau mengaku-ngaku saya tanya, misalkan ke dinas nelpon saya atau kepala desa nelpon saya, "Pak, coba lihat tanyakan KTA-nya sama surat tugasnya. Kalau tidak ada bukan. Kalau macam-macam laporkan. Kalau betul anggota saya kasih tahu siapa namanya, foto buat saya. Saya pecat saat itu juga. Itu loh. Artinya kita betul-betul bagaimana bisa bersinergi tanpa membuat menimbulkan rasa takut kepada teman-teman pejabat itu aja sih. Kecuali memang mereka salah ya urusan lain itu loh. Kalau mereka melakukan perbuatan melawan hukum ya urusan lain itu loh maksud saya. Ketika ada teman seperti itu pasti kita laporkan. Kalau enggak mau kita ingatkan. Karena proses yang kita lakukan kita ingatkan dulu. Ente salah. Tolong diperbaiki. Kalau mau ya sudah selesai. Kalau enggak mau ya kita laporkan. Itu loh maksudnya. Itu sih. Ini juga buat pendengar dan pemirsa,
sayang sekali waktunya juga udah mau hampir habis. Mungkin terakhir, harapan atau pesan-pesan nih, entah buat masyarakat atau anggota sendiri, terutama atau pemerintah mungkin. Terutama masyarakat yang masih punya Kalau stigma negatif nih. masyarakat itu ya, kalau stigma itu berat ya untuk menghilangkan karena banyak oknum lah. Banyak oknum LSM, oknum media itu banyak sih. Tapi yang profesional itu media dengan LSM banyak. Yang profesional banyak itu loh. Artinya ya tergantung dari perbuatannya aja. Kalau memang perbuatannya intimidasi dan merugikan, ya laporkan saja. Kalau kita harus melihat bahwa ini LSM baik, sulit untuk menentukan itu. Ketemunya nanti di perbuatannya mereka itu loh. Itu aja sih. Laporkan sudah. Oh, nggak ada PH kok, kenapa harus takut? Itulah aja. Laporkan aja sudah. Kalau untuk pemerintah, saya berharap pemerintah ini betul-betul fokus bagaimana menampung aspirasi masyarakat. Kenapa? Amanah masyarakat ke mereka harus betul-betul dijalankan. Mereka harus membuat kebijakan yang pro rakyat, bukan pro pada golongan atau orang-orangnya, atau pro pada dirinya sendiri itu. Itu yang kami harapkan. Tapi balik lagi ya Pak, kalau misalkan yang masyarakat salah ya salah kita. Salah ya salah. Salah ya salah. Nggak bisa ketika dia atas nama masyarakat salah dibenarkan, ya nggak bisa. Ya salah tetap salah. Siapa yang bisa menilai saya? Putusan pengadilan. Tapi ketika kita di bawah, salah benarnya itu kan kelihatan. Ya tergantung nanti hasil putusan pengadilan. Cuma kita sudah bisa menduga bahwa ini orang salah. Kenapa? Karena melakukan perbuatan melawan hukum misalkan. Karena namanya sudah mencuri, ya salah. Tapi kalau diduga mencuri padahal dia tidak dibuktikan bahwa dia mencuri, kan harus kita bela. Iya itu loh maksudnya. Jadi tidak bisa kita menjustifikasi bahwa itu pencuri karena tidak ada alat bukti. Kan tidak bisa juga. Ada alat bukti ya baru namanya mencuri. Ada alat bukti pun kalau dia mencuri karena dijebak oleh seseorang kan bisa kita bela juga. Dia tidak mencuri tapi karena dijebak dianggap pencuri padahal bukan pencuri. Ya kita bela juga itu loh. Jadi tergantung situasi dan kondisinya sih sebenarnya. Kita melihat fakta-faktanya seperti itu. Balik lagi balance ya Pak. Seimbang ya, tadi ya. Harus seimbang. Oke, harus seimbang. Kalau sayang sekali juga udah habis nih Pak. Iya siap. Udah 1 jam kita ngobrol. Oh 1 jam ya? Udah 1 jam ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga amin, buat amin, para amin. pendengar Pratiwi, terutama buat masyarakat Bondowoso. Benar. Nah, ini juga terima kasih banyak yang sudah pantengin kita di live streaming atau dengerin Pratiwi Radio. Anda bisa melihat ulang di channel YouTube BMN Niaga Official. Akhir kata kita ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih buat Pak Ahroji yang sudah berkenan hadir di sini di Pratiwi Radio yang meluangkan waktunya, dan terima kasih buat para pendengar Pratiwi baik yang di radio ataupun juga di live streaming kita di fanpage. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ahroji bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Saya Alif dan saya Dewi Yulia. Pamit undur diri. Sampai jumpa dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.